Baik, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengupdate password user ya. Nah, sekarang kita akan menghandle avatar image-nya ini. Jadi nanti kita akan langsung menghandle avatar. Jadi ketika kita klik, maka akan muncul tab dialog ya, gambar apa yang mau di-upload misalkan gitu. Ngebuka window explore. Terus ketika diklik gambarnya, maka si avatar ini berubah menjadi gambarnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan balik langsung ke codingnya aja. Nah, ini untuk info aja. Tadi karena saya selalu ada error ya di sini ya, out slice itu ya. Nah, ini saya ganti jadi nama filenya ada user slice. Jadi kalau kalian juga mengalami hal yang sama, dibikin aja file baru terus dikopas yang out slice-nya itu dikopas ke file user slice. Nanti diganti ke beberapa komponen. Pertama profile, bar di sini, terus sama store ya, sama login page. Jadi ada 4 komponen yang perlu diganti kalau mengalami error yang kayak saya ya. Warning, bukan error, warning yang sama yang saya alami. Takutnya kenapa? Nanti takutnya kalau nggak diganti, takutnya nanti pas kita build aplikasi kita, takutnya error nanti filenya nggak kebaca, jadi repot lagi. Mendingan saya ganti aja lah daripada errornya didiemin gitu. Oke, kita langsung ke profile ya, ke komponen profile. Di bagian ada beberapa bagian yang harus kita ganti juga. Di sini ya, bagian box ini ya, kita akan ganti. Kita nggak pakai box, kita pakai avatar aja. Ya, avatar. Wait. Oh, saya udah punya nih avatar ya. Jadi avatar dari material UI. Diambil aja, kalau teman-teman belum import ya import aja avatar. Nah, ini jadiin self close tag aja. Ya, avatar. Terus kita save. Kalau mau dilihat avatar, kalau saya udah pernah ngasih tahu ya, avatar material UI ini kurang lebih seperti inilah. Kalau nggak salah sudah pernah saya kasih tahu di bar ini ya, di sini. Gitu. Jadi kalau belum ada URL-nya, ya avatarnya, user avatarnya, jadi tampilannya kita ngikutin avatar ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini udah muncul. Jadi kalau dia belum ada image-nya, jadi akan defaultnya seperti ini. Jadi ketika dia di hover ya, ketika diklik maka akan muncul tabel dialog. Caranya gimana? Caranya kita akan buat komponen input di sini ya. Komponen tag input sini ya. Input ini. Tapi nanti kita akan hidden input ini biar nggak kelihatan gitu. Kita akan coba type-nya itu adalah file ya. Jadi biar bisa upload file. Kemudian kita kasih nama ID-nya. Kenapa? Karena nanti untuk menghandle ketika diklik avatarnya, maka nanti yang akan munculnya input ini gitu ya. ID-nya misalkan kita kasih nama avatar input. Bukan input ya, salah. Input. Terus kita kasih, jangan dulu, saya nggak pakai style dulu deh. Shape-nya kita kasih image aja ya. Image dengan seluruh format gitu. Seluruh format, on change, dulu kita nggak pakai on change dulu. Ya, terus saya save dulu. Kalau kita lihat ke sini, nanti ada ini nih, ada box input tag-nya. Jadi kalau kita klik ini, maka kan yang menerima itu hanya file-file gambar aja dengan semua ekstensi ya, bisa JPG, PNG, JPEG, GIF dan lain sebagainya. Pokoknya extension untuk image gitu ya. Nah, ini gini. Jadi kalau misalkan ada dokumen yang nggak baca karena dia bukan ekstensinya, bukan image gitu ya. Nah, saya balik lagi misalkan picture, terus saya ambil ke image ini, gitu ya. Nah, ini udah muncul nih si input tag-nya. Sekarang mau saya umpetin ya. Kita sembunyikan. Ya, kita kasih style aja. Display-nya kita berikan none. Terus kita save. Nah, ini nggak kelihatan.
Terus gimana caranya ketika klik avatar ini, nah yang muncul itu adalah tag input ini, gitu. Caranya gimana? Caranya kita akan bikin dulu buat avatar itu namanya handle click gitu aja ya, biar gampang. Nah, ini profile handler udah, password handler udah, kita akan buat di sini satu function namanya const avatar handler gitu aja. Di avatar handler gini. Di avatar ini kita akan mengambil ID yang mana tadi ID input ya. ID-nya itu adalah avatar input. Kita dokumen ya, dokumen .get element by ID. Kita akan mengambil elemen ID tadi ID-nya itu adalah avatar 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 input. Ya, kalau nggak salah avatar input, coba kita cek lagi. Saya juga suka lupa tadi ID-nya apa sih. Oh, kelewat. Mana ini? Ini nih, avatar input gitu ya. Jadi ID-nya avatar input. Udah gitu, kita klik ya. Klik. Terus tadi gimana sih? Klik. Nah, ini dia, klik. Nah, seperti ini. Jadi, nanti ketika diklik avatarnya, dia akan mengambil di dokumen ini dengan ID avatar input kemudian diberikan klik. Jadi ketika diklik maka dia akan muncul si input tag ini, input tag itu. Terus kita masukkan function tadi itu ke dalam avatar. On click tapi ya. On click. Ini. Tadi apa namanya? Avatar handler gini ya. Avatar handler. Terus kita save. Kita coba dulu ya. Ini, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, cuman ini belum hover ya. Belum pointer. Jadi masih kursor begini. Kita akan rubah di sini. Pointer. Salah. Bukan pointer, kursor. Nah, gini. Kursor. Kita rubah jadi pointer. Terus kita save. Nah, jadi pas ke sini, nah dia berubah menjadi yang tadinya itu adalah kursor. Ini yang tadinya kursor, dia berubah menjadi pointer. Terus ketika diklik, nah, maka akan muncul dialog image-nya. Nah, sekarang ketika dialog image-nya itu diklik gitu ya, diklik atau ya klik 2 kali gitu ya. Nah, ini harus mengupload file gambar itu ke backend gitu ya, ke backend. Jadi sebelum kita mengaktifkan ketika diklik ini ya, mengaktifkan mengirim gambar ke backend itu, kita harus handle di backend-nya dulu ya, di backend-nya. Kita akan balik ke user routes. Ini yang tadi nih saya tutup aja ya. Login page ini kita tutup. User API sama user slice masih kita pakai. Jadi jangan kita tutup dulu. Ini aja. Ke user routes ya. Di user routes di pertama video backend itu, persiapan backend, saya sudah menginstal yang namanya Malter. Kemudian kayaknya cukup ya, Malter aja. Jadi kita akan menggunakan Malter. Malter ini salah fungsinya itu adalah menghandle image ya, nanti ke dalam server kita gitu. Nah, pertama kita harus buat dulu folder ya. Nah, foldernya misalkan apa? Misalkan saya upload aja ya, nama foldernya, upload. Jadi folder upload ini yang akan kita jadikan public untuk di Node.js-nya. Jadi misalkan di dalamnya ada satu folder lagi namanya avatar. Nanti ada 2 ya, ada avatar, satu lagi deh, sama produk misalkan. Ya, avatar dan produk. Jadi dalam folder upload itu ada 2 folder lagi namanya avatar dan produk. Nah, folder upload inilah yang akan kita jadikan public jadinya. Jadi nanti ketika kita mengakses localhost misalkan ya, localhost 2000 misalkan, localhost 2000, terus nih saya udah nyoba nih avatar,
Misalkan ya, nama folder kita avatar, terus nama file gambarnya apa. Nanti ketika diklik, nanti akan muncul gambarnya. Gitu. Nah, ini kan masih error nih. Ya, ini kan masih error. Kenapa? Karena kita belum setting server kita bahwa belum setting server kita untuk menjadikan si folder upload itu, kok kesini sih, salah. Si folder upload ini menjadi public, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita jadiin public, kita buat dulu malternya ya. Kita setting dulu malternya. Malter maksudnya. Oke, di user routes ini kita harus mengimport yang pertama import malter ya, malter from malter. Yang kedua kita akan import path ya untuk apa namanya? Untuk mengambil nama file. Ya, nanti kita coba deh. From path. Ini nggak perlu diinstal karena udah bawaannya nih ya. Nah, terus kita akan menghandle lokasi gambarnya, gitu ya. Tempat gambarnya gitu ya. Fonts, image storage. Ini ya. Kita akan menghandle file gambar itu mau disimpan di mana gitu kan. Nah, kita kan mau simpennya di folder upload. Kemudian karena ini avatar berarti di foldernya avatar gitu ya. Atau di sini kasih nama jangan image storage karena nanti kan ada apa namanya product storage dan lain sebagainya ya. Kita akan kasih nama misalkan avatar storage. Jadi kita akan simpan file avatar itu di folder upload kemudian avatar gitu ya. Jadi kita akan buat foldernya, kita akan atur dulu penyimpanan foldernya. Terus kita buat malter titik dot di storage. Kita akan menyiapkan di storage-nya itu di mana ditaruhnya di destination ya, di destination. Kita kemudian ada rec seperti biasa ini mah file kemudian cb. Nah, ini tuh dari mana sih? Nanti dibaca aja di dokumentasinya gitu ya. Nih saya kasih tahu di sini npm malter ya. Sebentar. Nah, di sini ada cara menyimpan file. Nah, ini kalau apa namanya satu gambar. Nah, kita akan mengatur satu gambar kan atau banyak gambar itu. Ini bisa di sini. Terus dicari di paling bawah. Itu ada nih destination. Dia akan menaruh filenya itu di mana? Di sini nih, malter destinations public data uploads. Nah, ini di folder ini maka di dalam uploads ini disimpan gambarnya. Gitu ya. Ada lagi misalkan di mana ya? Nah, di sini nih. Nah, ini kan kita menggunakan ini destination, terus function, terus rec file callback. Nah, ini kita akan menaruhnya di sini di dalam file my uploads gitu. Jadi kita ikutin aja yang ada di sini. Kemudian file nama, kita akan mengganti file namanya juga gitu ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Ya, destination kita akan ikutin callback-nya pertama 0. Kemudian upload-nya di mana filenya? Filenya itu mau taruh di folder apa? Di folder upload. Terus apa tadi namanya? Avatar ya. Nah, tanda ini adalah home. Home tuh ininya nih di server, kemudian upload ya. Kemudian apa tadi? Avatar. Nah, jadi filenya itu file gambar akan disimpan di folder avatar. Gitu ya. Nah, kita udah mau nyimpen nih, kita nyimpen gambar. Kemudian kita akan ganti namanya. File name. Kenapa harus ganti nama? Iya, misalkan setiap orang itu dia mengupload gambar. Misalkan dengan nama gambar yang sama gitu ya. Nah, nanti kan kalau gambarnya sama, ya repot nanti. Nanti yang keluar itu ya misalkan gambarnya beda tapi namanya sama. Ya misalkan si user B dia punya nama gambar misalkan avatar. User A juga punya gambar namanya avatar. Nah, misalkan si user B itu mengakses profilnya, nanti yang muncul adalah profilnya si A. Nah, gitu.
Jadi gimana caranya biar namanya itu nggak bentrok gitu ya. Caranya kita akan mengganti namanya, kita ikutin lagi seperti ini gitu ya. Kita akan ganti namanya function lagi, karena di atas saya menggunakan arrow function, di sini juga bisa, sebenarnya bisa aja sih nggak harus pakai arrow function kayak di sini. Di sini kan pakai ordinary function gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Kita pakai arrow function juga boleh, misalkan di sini rect file dan callback ini ya. Terus cd callbacknya pertama null, popul null, terus koma. Nah, kita akan mengambil nama file aslinya itu apa ya. Misalkan saya kasih contoh dulu nih biar gampang nih, biar saya gampang jelasin ya. Saya kasih contoh dulu di picture. Ini dia. Oke, misal saya punya nama file, nah ini ya, misalkan nama file gambarnya ini adalah pxfuel gitu ya. Nah, kita akan mengambil nama pxfuel itu, nanti kita tambahin. Jadi saya kasih contoh nih, pxfuel misalkan, aduh mana ini kok nggak bisa. Nah, jadi pxfuel terus kita kasih strip. Nah, di sini tanggalnya berapa gitu. Nanti tanggalnya itu seperti yang kita buat di order ID ya. Jadi nanti nggak bakalan ada nama yang sama. Walaupun misalkan dia punya nama file yang sama, tapi kita tambahin dengan tanggalnya. Jadi dia nggak punya, jadi di server itu tidak ada satupun gambar avatar yang memiliki nama file yang sama. Gitu. Nah, caranya kita ambil dulu nama file dia, ya terus kita tambahin strip, terus kita tambahin tanggal, gitu ya. Oke, caranya saya tutup dulu deh. Tadi sampai mana? Di sini ya kita menggunakan path dot parse. Kita akan menggunakan path. Yang kita ambil itu adalah file dot original name. Ya, original name-nya apa? Dot name kita ambil, terus kita tambah dengan apa tadi? Dengan strip ya, dengan strip gitu. Terus kita tambah lagi sama date dot now, ini nggak usah pakai toString, ini aja. Terus kita tambah lagi, kita akan mengambil lagi nama extensionnya ya. Kok parse path dot extension name gitu ya, file original name. Nah, gini. Jadi dikit, kurang satu. Sebentar. Jadi di sini kita akan oke, baterai saya habis. Di sini kita akan ngambil nama aslinya apa, ya, nama aslinya apa. Kemudian saya kasih strip, kemudian dikasih tanggal, terus kita kasih ekstensinya apa. Kita balikin lagi ekstensinya apa. Nah, jadi kita bisa merubah nama file itu, ya. Terus sepertinya udah deh. Ya. Coba kita save dulu. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan menggunakan avatar storage ini ya dengan malternya lagi. Di sini kita akan const misal di sini, waduh, sebentar ya, agak gelap layarnya di saya. Ya, upload avatar, terus kita menggunakan malter. Nah, ini simpen storage-nya di mana? Storage-nya di mana? Storage-nya di avatar.storage. Nah, jadi storage-nya malter, dia akan disimpan di avatar storage yang udah kita custom, mau taruh di upload di dalam folder avatar. Kemudian namanya udah kita ganti juga, ditambahin tanggal ya. Oke, terus kita save dulu deh. Nah, baru sekarang kita akan menghandle endpoint-nya gitu ya. Nah, ini agak sedikit jelimet, jadi mudah-mudahan bisa diperlambat atau bisa diulang-ulang kalau memang masih agak bingung gitu ya. Lanjut lagi, misalkan di sini ada update profiles, change password, kita di sini tambahin ya. Misalkan di sini upload
avatar. Router.post ya. Kan endpointnya itu apa? Upload avatar ini. Kemudian authenticate, yang boleh mengupload itu siapa? Gitu ya. Ya admin sama user lah. Admin, user. Baru di sini kita gunakan apa tadi? Si upload. Ya, aduh lupa namanya. Ini nih, upload avatar. Kita akan menggunakan itu ya. Mana tadi? Nah, ini dia di sini. Kita akan gunakan upload avatar.single. Kita ambil namanya file. Nah, single ini dari mana? Single itu ada di sini ya, ada di dokumentasinya. Ini di sini single. Kemudian avatar itu nama dari bodinya, gitu ya. Kan di profile ini ya, nanti saya belum kasih nama itu sih ya. Belum mengambil data filenya, file gambarnya. Jadi belum saya simpan. Gampangnya begini. Nah, jadi di sini kan ada rec.body.username gitu ya. Nah, di situ juga nanti pas ketika file gambarnya mau diambil, berarti rec.body.file gitu ya. Karena di sini namanya adalah mana tadi? Di sini namanya file gitu. Tapi kita nggak pakai rec.body.file gitu ya. Kita hanya menuliskan filenya aja. Kenapa? Nah, nanti deh kalau udah sampai ke integrasi ke depannya. Oke, kita udah sampai sini dulu. Udah menggunakan upload avatar.single file ya. Terus baru kita async. Kenapa kita async? Karena kita akan mencari pakai try catch dulu sebentar. Terus kita ambil dari sini. Ini kok error ya namanya ya. Ini kita ganti, jangan error deh, message aja. Oke. Pertama, kita akan mengambil dulu usernya ya. Cons user. Kita akan mencari user. User.find by ID. Ya, ini kan method dari method dari mongoose-nya ya, by ID. ID-nya dapat dari mana? Dari rec.user._id, karena dia udah terautentikasi ya. Jadi ID-nya ada di request.user._id. Ini. Terus kita akan mengupdate sebelum kita update avatar, kita akan buat dulu linknya ya, link image-nya. Cons image link ya. Image link, kalian harus bikin satu variabel lagi di file.env-nya. Ini kalau saya jelaskan nih, sejauh ini kita udah punya banyak variabel ya di dalam env-nya. Ada URL, JWT secret, expires-nya berapa, domainnya apa. Ini URL juga nggak usah sih. Domainnya, servernya. Nah, kalian yang belum punya variabel server di file.env, ditambahkan servernya apa, terus dimasukkan linknya ya. Jangan lupa dikasih portnya ya, karena kita masih di lokal kan, kita masih pakai lokal, jadi masukin portnya. Jadi nanti kalau dia udah online nih, nggak mungkin localhost 2000 lagi, atau nggak mungkin localhost 5173 lagi. Kemudian ada key, ini buat raja ongkir, kemudian ada mintransnya, Google Credentials, sama email config-nya. Nah, ini semua ini harus diisi di file.env-nya. Kalau ada satu yang kurang, pasti nggak bakalan jalan aplikasinya. Oke, jadi isi dulu variabel servernya, gitu ya. Nanti di sini saya akan masukkan proses. Kita akan buat filenya .env ya, nama filenya env.server. Nah, ini contohnya seperti ini tadi nih. Nah, jadi nanti nama gambarnya itu adalah localhost titik portnya 2000/avatar/nama filenya. Ini ketika kita akses link itu nanti akan muncul gambarnya gitu ya. Jadi kita akan buat link buat gambarnya dulu, server, terus kita tambahkan foldernya di mana.
karena kita pakai folder avatar itu ada di folder avatar, jadi maka di sini pakainya avatar. Jangan upload ya, jangan diklik upload ya. Nanti kenapa di-upload nanti deh saya jelasin. Di sini kita pasti avatar dulu, nama foldernya. Setelah nama foldernya, kita tambahkan lagi sama rec.file name. Jadi nanti nama filenya itu apa? Gitu ya, yang udah di sini kan, yang udah di dalam, yang udah diatur di upload avatar ini. Nah, setelah kita punya nama linknya, nama si image-nya menggunakan link gitu ya, kita baru update user.avatar sama dengan image link. Nah, user.avatar itu bisa lihat di model ya, di model terus di user. Waktu kita bikin model itu ada di sini ada avatar gitu ya. Jadi kita akan mengisi avatar ini. Jadi user.avatar image link baru await dulu, kita await user.save. Baru kita respon ya, res.status 200.json message avatar avatar berhasil disimpan. Ini ya. Terus kita save. Gitu. Nah, jadi di sini kita sudah bisa bikin link gambar ya avatar untuk user kita. Jadi link cara bikinnya kita kasih nama dengan backend kita gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke di-upload ya nggak bisa pakai localhost lagi, misalkan www.api apa gitu ya, belakangnya .com, terus baru kita masukin folder file kita itu ada di folder apa, foldernya di folder avatar. Kenapa? Karena folder upload ini akan dijadikan public, jadi setiap yang ada di dalam folder upload itu dijadikan bisa diakses secara public gitu ya. Oke, ini udah berhasil kita bikin endpoint-nya. Terus kita harus mengatur aplikasi kita yang ada di app.js ini. Nah, kita akan mengatur supaya si folder upload ini menjadi public. Gitu ya. Caranya gimana? Oke, caranya di sini kita harus import lagi. Namanya itu adalah import.path ya. Ya, sama kita pakai path lagi from path gitu ya. Kemudian kita akan import lagi, satu lagi namanya import file to URL path gini ya, to URL path. Oke. Di tepat sebelum ini kita kasih jarak biar enak ya. Oh, ini harusnya di atas saja. Nah, gini. Tepat sebelum variabel apps ini ya, kita akan membuat variabel lain gitu namanya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan ES6 ya. ES6 itu udah pakai import. Kalau masih yang kayak cons, require apa gitu, itu pasti beda setting untuk folder menjadi publicnya. Karena kita pakai ES6 jadi akan seperti ini. Gitu ya. Cons file name path to join directory salah. Bukan di sini dulu. File name kita akan buat file to path import .url kemudian kita akan buat lagi cons nama foldernya dir name ya. Oke, di sini path dir main file name ini ya. Oke, ini kita udah buat. Nah, sekarang kita akan kita akan menjadikan folder ini menjadi static ya, static atau public lah. Itu nanti kita menggunakan yang namanya express static ya. Nih, kalau kita cari di Google ya, express static.
Nih, Express.js static files nih. Servicing static files in Express.js. Nah, seperti ini kan. Ini untuk menghandle gambar nih. Jadi localhost nama folder gambarnya apa, ya kan? Terus nama file gambarnya apa. Caranya seperti ini. Nah, kita akan gunakan express.static public. Nah, ini kan public nama foldernya ya. Nah, public nama foldernya. Nama folder kita itu bukan public kan. Kalau nggak salah upload nama kita kan. Kita menggunakan ini tadi ya. Nih, path. Dari mana sih? Kenapa harus namanya underscore sih? Dari sininya. Itu, dari sananya. Dari apa namanya? Dari dokumentasinya harus begitu ya. Kita ikutin aja. Nah, jadi seperti ini. App.use, kita nggak pakai statiknya ya. Express.static, path.join, kemudian dir name, kita udah punya dir name-nya, terus nama foldernya apa. App.use di sini. .use. Kemudian express.static ya, path to join name, apa namanya tadi? Kita nama foldernya itu adalah upload. Ini ya. Terus kita satu lagi. Perhatikan di sini sangat krusial ya. Kalau di sininya salah, nama foldernya salah, nanti ke depannya nggak akan bisa. Misalkan di kalian namanya uploads ya. Sorry. Nama foldernya itu uploads, bukan upload. Terus kalian tulis upload, nanti nggak bakalan bisa. Nggak bakalan kebaca. Jadi sesuaikan dengan nama folder yang mau kita jadikan public atau kita jadikan static ya. Di sini. Itu. Oke, udah ya. Kita save. Oke, terus kita cek dulu jalan nggak? Oke, jalan ya. Baru sekarang kita masuk ke API-nya. Gitu. Di sini kita akan menghandle gambar di sini. Cuman ada beberapa yang berbeda dari yang sebelumnya karena di sini headers-nya itu adalah content type application JSON. Karena kita punya gambar, jadi nanti perlu bukan application JSON, bukan application JSON, gitu ya. Kita akan buat dulu di mana ya? Kayaknya di sini aja nih. Setelah update passwordnya, kita akan export lagi. Export cons misalkan upload avatar, gitu ya. Upload avatar seperti biasa, create sync tongue seperti ini. Kemudian user upload avatar. Gini boleh. Tapi biar sama aja, saya begini, upload avatar. Ya. Terus kita async juga. Async. Setelah async kan kita mau ngambil filenya ya. Filenya dari depan ya. Dari depan dari profile. Ya, kita akan ngambil file gambar itu. Apalagi tadi? Trunk API. Baru kita gunakan try catch. Try catch-nya kita ambil yang errornya dulu dari sini. Nah, kemudian dari filenya itu kita akan append. Append itu menjadikan apa namanya, gambar itu bisa dikirim ke backend gitu, gampangnya ya. Sama kayak kita buat objek data di sini, gitu ya. Karena kan ini nggak ada gambarnya kan, cuman teks doang. Makanya di sini disebutnya konfigurasinya itu adalah applications JSON. Karena kita punya file, jadi kita harus append dulu. Ya, baik itu gambar, baik itu PDF, baik itu Excel gitu ya. Jadi di append kalau kita mau kirim ke backend. Tapi biasanya nggak usah saya jelasin nanti panjang. Yang penting gambar dulu deh ya. Cons avatar terus kita new form form data. Kita akan buat form data, kemudian avatar dot append yang kita append itu namanya itu file. Nah, kemudian file. Nah, file ini adalah gambar. Kemudian gambar itu dia punya nama di sininya file. Kalau kalian di sini ganti nama jadi avatar misalkan, berarti di endpoint-nya di sini ini harus diganti juga jadi avatar. Karena di sininya adalah file, maka saya nggak mau ganti juga. Berarti di sini namanya file. Filenya hilang. Ini ya. Jadi dalam file ini ada gambarnya gitu. Baru kita kirim ke belakang. Cons data, kemudian kita deprecated dulu.
nanti kita return data.message gitu ya. Await axios.post gitu ya. Endpointnya apa tadi? Endpointnya apa ya? Lupa deh. Nah ini nih, upload avatar. Salah juga nih. Upload avatar gini ya. Kita save dulu. Nah ini kok gini. Ini kita save. Kita kopas ke sini. Upload avatar. Kemudian kita kirim ke belakang avatarnya gitu kan. Avatar. Kemudian kita harus ganti konfigurasinya. Karena di atas itu hanya konfigurasi buat teks doang, ya, jadi harus kita ganti juga. Bisa ganti di sini, misalkan kita ganti namanya, ya, misalkan kita ganti config image misalkan, ya, config image, salah, config image. Nah, content tab-nya kita berubah menjadi bukan application lagi, tapi multi-part form data, ini ya. Multi-part form data with credentialnya true. Kenapa kita credentialnya true? Biar kita bisa ngirim cookie-nya ke belakang gitu ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Di sini ya. Nah, kita akan masukkan konfigurasinya, config image. Gitu. Oke, lanjut. Baru kalau dia berhasil, kita akan return data.message. Gitu ya. Terus kita save. Kita sudah berhasil buat API-nya, kita akan buat slice-nya sekarang. Di slice-nya kita kopas aja kayak tadi gitu ya. Nah, ini kita kopas dari update password. Kita kopas dari update, ini kita ganti. Kok save salah. Jadi upload avatar. Ini ya. Jadi upload avatar. Terus mana lagi? Nah, ini dari password reset ya. Kita akan gunakan ini juga. Tapi bukan password reset. Kita akan gunakan profile reset udah. Kita gunakan misalkan avatar gitu ya. Avatar reset. Nah, kemudian di sini update-nya juga kita ganti lagi, update password-nya. Jadi upload avatar ini ya. Is upload avatar. Oke, udah. Sekarang kita import sini. Upload avatar untuk merubah state yang ada di initial state ini. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sampai sini ya. Kita kopas lagi aja yang ini, update password ini. Nah, gini ya. Update password jadi upload avatar kalau nggak salah. Oke, ada yang salah nih. Bukan salah, nggak bisa panjangin. Nggak bisa kontrol nanti repot. Ini aja dulu ya. Upload avatar. Nah, gini maksudnya. Upload avatar. Upload avatar. Oke. Upload avatar. Kemudian state-nya kita ganti juga tadi ini. Update password loading. Ya, kita ganti jadi upload avatar. Nah, gini ya. Is upload avatar. Ini juga sama nih. Upload avatar. Upload avatar. Upload. Loh, wah salah. Sebentar. Ini upload profile, upload password. Ya, salah. Sebentar ya. Jangan salah nih. Upload avatar. Iya, ini salah saya nih. Sebentar. Udah jauh-jauh. Nah, ini update password. Harusnya dari sini nih ya. Dari sini nih. Aduh, gagal. Upload avatar. Sorry ya agak lama nih. Upload avatar.
avatar gini. Oh iya, kita ganti aja dari sini. Oke, pas nih. Jadi upload avatar. Ini kok ini sih jadinya? Upload avatar gini ya. Upload avatar. Save, udah kita save. Akhirnya selesai untuk upload avatarnya. Terus kita export di sini. Yang tadi avatar reset ya, avatar reset. Terus kita save. Oke, good. Setelah itu pindah lagi ke profile. Nah, di profile inilah kita akan menghandle langsung gambarnya. Gitu ya. Caranya kita akan buat dulu di sini. Cons apa misalkan avatar handler udah, upload avatar, nanti nama functionnya itu dari API upload avatar. Misalkan gini aja, avatar. Nah, gini aja udah, avatar aja lah, avatar. Daripada pusing ya namanya. Event, kita akan ngambil, boleh event, boleh ya. Kita akan ngambil gambarnya. Cons file, nah kita akan masukkan image itu ke dalam variabel email. Gini nih. Email sama dengan e.target.files, kita ambil array pertama. Gitu. Kalau mau lihat, dilihat aja nanti kayak gimana tuh gambarnya. Itu nah, ini gambarnya. Sisanya sih kayak identitas gambarnya tuh. If file, if file, jika filenya ada, maka akan kita langsung upload ke backend dengan menggunakan dispatch upload avatar file gitu. Jadi ketika diklik si gambarnya, kita udah pilih gambarnya, diklik gitu kan, maka langsung akan dikirimkan ke backend gitu. Nah, tapi sebelum itu kita harus bikin dulu use effect-nya biar kita tahu kalau dia itu upload-nya bener gitu ya. Kalau errornya, kalau dia berhasil apa gitu ya. Nah, ini caranya kita kopas aja yang ini, is update password dan lainnya. Kita ke sini, update password kita ganti jadi upload avatar gini ya. Upload avatar. Oke. Sekarang kita akan buat ininya, use effect-nya. Ini kita kopas aja dari sini. Oke, kita taruh di bawah. Update passwordnya sama kayak tadi, Ctrl D. Kita ganti semua jadi upload avatar gini ya. Upload avatar. Sukses, top right. Nah, sekarang kalau dia sudah berhasil, ini nggak usah pakai logout user, janganlah logout user. Tapi kita ambilnya load user. Jadi ketika profile avatarnya berhasil diupload, maka dia akan meload user lagi, membarui datanya. Nah, tapi di sini dispatch kita akan buat namanya avatar salah. Dispatch-nya tadi itu namanya apa, reset itu? Avatar reset. Ya, avatar reset. Jadi kita akan mereset si avatar ini ke initial state-nya gitu ya. Ke initial state-nya. Oke, terus kita save deh. Yang loading mana? Masih ada yang loading tadi, loading. Nah, ini yang loading belum kepakai ya. Nah, kalau loading belum kepakai, kita akan buat ini. Di mana ya? Mana? Di sini. Nah, di avatar ini kita akan tambahkan kalau kita lihat di ini ya, di komponen avatar React-nya kita butuh source-nya kan.
Nah, berarti kita butuh alternatif ALT-nya dulu. Alternatifnya itu kita kasih nama user.name aja. Kemudian source, src, source. Source-nya itu adalah user.avatar. Jadi kalau ada avatar, dia akan munculkan avatarnya. Kalau nggak ada, ya secara default dia akan gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, terus kayaknya udah dulu. Kita save dulu ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu di sini kali ya, errornya. Kalau ada error, kita cek dulu errornya apa. Console log error. Ya, jadi kita tahu errornya apa nanti langsung. Oke, kita klik, ya, pilih gambarnya apa. Misalkan saya ini. Nah, gini kan, ini kayaknya error. Kita cek errornya apa. Bukan errornya apa, ini belum dimasukin. Sebentar. Di profile, si function kita belum, nah ini nih, function avatar ini belum kita gunakan. Harusnya kita gunakan di input tag. Ya, di input tagnya kita pakai apa tadi namanya? On change avatar gini ya. Terus kita save. Pantes tadi gambarnya nggak masuk ya. Oke, harusnya udah bisa. Kita inilah gambar ini misalkan. Oke, ada error. Errornya apa? Oh, kok nggak ada errornya? Kita lihat dulu di Redux-nya. Oke, belum ada ya errornya. Kita coba lagi. Nah, ada kan muncul errornya maksudnya. Nih rejected. Oh, rejected. Rejected-nya apa? Axios, responded name. Oke, kayaknya ada yang salah sih. Kayaknya kita salah ini nih. Oh iya, kita salah endpoint-nya ya. Sebentar, di Out API kita kurang endpoint-nya. Nah ini nih, kita kurang ini. Harusnya user upload avatar. Ya iyalah. Terus kita save. Oke, kita coba lagi ya. Klik avatarnya, terus pilih gambarnya. Misalkan ini. Oke, apalagi errornya. Oh, apalagi ini. Oh, 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 oh. Oke, kita lihat dulu. Oh iya, ininya juga error. Berarti ini servernya yang error. Kita lihat dulu servernya error kenapa ini. Oke, user routes 15, baris 15. Baris 15. Ya, ini yang salahnya apa? CB is not deep. Oh iya, ini CD, malah CD lagi. CB, fallback kok CD. Oke ya, terus kita save. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Kita cek dulu gambarnya udah masuk belum ke sini. Upload avatar. Belum ada ya, berarti gambarnya belum berhasil masuk ke folder avatar. Oke. Errornya bersih dulu. Kita cek lagi sekali lagi. Gambarnya ini misalkan. Oke, avatar berhasil disimpan. Tapi ini J. Aduh, piye iki. Oke, kita refresh dulu. Masih J ya. Kita cek dulu di Redux. Redux di auth, kemudian user, kemudian avatar. Avatar ya, di sininya saya kurang. Itu kita lihat di mana? Di user, update profile, update image.
profile, password, upload avatar. Oh iya, di sininya saya kurang ngasih slash. Ya, kurang ngasih slash. Jadi slashnya ada 2. Di save. Ini biar kita bisa lihat ya. Saya kopas nih. Kita kopas. Kita masukkan URL. Ini kan error nih. Kita masukin URL-nya. Terus kita kasih slash seperti ini, terus kita enter. Maka akan muncul gambarnya, ya kan? Nah, kalau kita cek lagi di sini, nah itu masuk gambarnya. Kita cek nih ya. Tuh, gambarnya sama kan? Artinya gambarnya sudah berhasil masuk ke folder avatar ini. Cuman tadi saya nggak salah ngasih nama di sini, harusnya ada slash-nya lagi. Berarti kita ganti lagi di MongoDB-nya. Ya, MongoDB. Bentar. Kita buka ininya dulu, database-nya dulu, kita ganti namanya. User yang ini ya. Terus kita edit. Nah, di antara avatar ini kita kasih slash. Terus kita update. Oke, terus kita tutup. Kita buka lagi di sini. Terus kita refresh. Nah, muncul kan gambarnya. Kalau saya ganti lagi, misal ya, saya ganti lagi yang mana? Yang ini misalkan. Nah, otomatis akan terganti. Kita ganti lagi, misalkan tadi udah berapa gambar? 2 ya. Kita tambahin yang ini misalkan. Nah, ganti lagi misalkan ya. Yang mana? Yang gambar gedung misalkan. Nah, ganti lagi. Nah, sekarang kita cek di server kita, di foldernya. Nah, ini udah masuk tuh gambarnya. 1, yang gedung tadi. 2, 3, 4. Nah, artinya kita sudah berhasil menyimpan gambar di server kita menggunakan Malter ya. Udah gitu kita bikin custom link kita sendiri gitu. Udah gitu kita juga udah berhasil merubah nama filenya. Kalau kita lihat sini ya, ada stripnya semuanya. Di setiap gambar pasti ada strip-stripnya. Setelah nama filenya, nah ada stripnya di ujungnya tuh ada stripnya. Kemudian 17 sekian itu nama jamnya. Jadi dibuat seperti itu. Jadi setiap file itu nggak bakalan ada yang sama. Itu misal saya kasih nama lagi yang sama ya di gambar web ini. Yang gambarnya kayak gini ya. Saya akan coba lagi menggunakan gambar yang sama. Apakah dia berubah namanya? Ya, kita kasih gambar yang ini. Misalkan diklik lagi. Berhasil. Berarti di sini harus ada nama web 2. Tapi belakangnya berbeda. Gitu ya. Tapi kan gambarnya sama. Nah, jadi artinya walaupun gambarnya sama dengan nama file yang sama saat di-upload, tapi ketika kita masuk ke server kita, dirubah namanya, ditambahi jam di depannya gitu ya. Jadi ini nggak bakalan sama nanti ke depannya. Oke, jadi video kali ini cukup panjang karena memang prosesnya juga panjang, settingannya juga panjang. Kita sudah berhasil men-setting aplikasi kita juga untuk menjadikan folder upload itu sebagai public menggunakan Express Static. Kemudian kita juga udah belajar mengirimkan gambar ke backend ya tadi ya di mana? Di sini. Ya. Di sini juga. Nah, ini kita hapus aja. Ya, kita hapus. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita sudah berhasil menyelesaikan di bagian user gitu. Kalau saya logout dulu sebentar ya. Kemudian yang ada beberapa yang belum diselesaikan juga, bukan beberapa, satu lagi yaitu adalah forgot password ya. Di sini juga belum dikasih tahu nih forgot passwordnya gimana gitu kan. Nah, mungkin nanti itu kalau udah selesai diintegrasi dengan admin baru kita akan tambahkan di situ logout password. Nah, jadi video berikutnya itu masuk ke admin ya. Admin to serba apa namanya adminnya juga saya lupa lagi. Example.com kalau nggak salah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita login pakai admin dulu. Nah, jadi nanti di halaman admin kita akan mengurusi dashboard dulu ya. Dashboard data 1, 2, 3, 4 nanti apa aja. Kemudian ini namanya pelanggan. Kalau nanti paling kalau saya ada ide mungkin saya masukin diagram di situ ya. Diagram pie chart kah, donut chart kah apa. Nah, itu nanti di video berikutnya gitu ya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.